Halo, kembali lagi dengan ini hostnya baru ya teman-teman ya. Bersama saya Nur Hidayati atau biasa dipanggil Kak Atik, akan menemani teman-teman coaching klinik yang hari ini temanya tentang bagaimana mengoptimalisasi ya sebuah marketplace. Dan memang sesuai dengan tutornya di mana hari Selasa nih ya teman-teman, Selasa ceria, di mana sebenarnya kita akan ada praktek-praktek yang memang nanti bisa langsung cus. Makanya enak banget nih yang hari ini ikutan, bisa banget teman-teman langsung join dan tanya langsung bagaimana sih sebetulnya misalnya trik-triknya atau tips-tipsnya gitu ya teman-teman ya, bisa langsung tanya di kolom chat. Nah, hari ini kita akan ada kedatangan tamu bersama dengan Kakak Mas Rukin ya. Kakak Mas Rukin ini memang balik lagi memang sudah spesialis marketplace banget, yang biasa maintenance toko-toko online yang sudah ternama ya teman-teman ya, yang pastinya mengoptimalisasi iklannya, promosinya, sampai dengan memang mengoptimalkan si produk-produk yang ada di dalam toko online tersebut. Oke, mungkin kita sudah kehadiran Kakak Mas Rukin ya. Halo, bisa semuanya. say hi. Oke, boleh. Ini namanya Kakak Mas Rukin ya teman-teman ya. Memang Kakak Mas Rukin ini sudah berlangsung berapa lama nih Kakak Mas Rukin terjun langsung di marketplace spesialis, atau sebetulnya Kakak Mas Rukin sebenarnya sudah hadir ya di sesi sebelumnya pernah hadir di sini ya di coaching klinik ya. Nah, tapi hari ini kita benar-benar terjun langsung untuk praktek ya Kakak Mas Rukin ya, betul. Sudah berlangsung berapa lama sih Kakak Mas Rukin terjun di marketplace ini? Kalau marketplace sudah cukup lama sih, sekitar dari tahun 2018 sampai sekarang. Oke, berarti sudah hampir 18, 19, 20, 25 tahun loh ya Kakak Mas Rukin ya. Oke, memang sudah 5 tahun bahasanya menjalani aja lah ya, simpelnya teman-teman ya, menjalani marketplace. Oke, tapi sebelumnya aku mau reminder lagi nih kepada teman-teman, jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatannya ya teman-teman ya. Ada 5M, tetap memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan juga interaksi, serta yang pastinya teman-teman selalu menjaga prinsip selalu K3-nya boleh dijalankan, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerjanya. Nah, kita langsung lanjut lagi ke Kakak Mas Rukin ya, agak jumping ya teman-teman ya, lupa mengingatkan kepada teman-teman. Oke, jumping lagi ke Kakak Mas Rukin, berarti sudah cukup lama ya, 5 tahun. Memang awalnya tuh gara-gara apa terjun di marketplace tuh Kakak Mas Rukin? Kalau saya sih terjun di marketplace karena memang di circle saya pun sedikit melihat ternyata ada peluang loh di marketplace. Betul banget. Karena di tahun itu saya pun sebagai orang yang memang jarang sekali membeli barang di marketplace. Pada waktu itu saya sempat kerja ya di salah satu ekspedisi. Jadi buat input resi segala macem. Oh, ternyata setiap hari seller itu pasti ngirim barang, dan pengirimannya tuh ya lumayan ya, sekitar 30, apalagi kalau sampai event tuh bisa sampai 100 segala macam. Nah, dari situ ternyata di marketplace ini kita bisa menghasilkan uang. Nah, kemudian di tahun 2018 itu ada kesempatan ataupun istilahnya dibukain lah jalannya, ada satu brand yang memang bisa kita jualin di marketplace. Kita coba buat jualan di marketplace, dan itu memang otodidak semuanya. Wah, otodidak ya teman-teman. Jadi sebetulnya marketplace itu kalau emang dengan niat ada, pasti kita bisa otodidak ya. Bisa. Atau sebetulnya mau promo sedikit nih Kakak Mas Rukin. Kadang kan otodidak memang butuh keahlian yang memang dibangun, kita niatnya butuh keberanian dan juga niat ya. Tapi ada beberapa yang mungkin niat tapi mereka kadang otodidaknya takut salah. Kakak Mas Rukin banyak kan. Makanya sebenarnya cocok banget LPKGT memang menyediakan kelas yang dimana bisa mengikuti juga kelasnya, ada sertifikasi ya tentang penjualan daring ya, ini marketplace spesialis, dimana memang dibantu juga teman-teman yang mau belajar tentang marketplace gitu ya, handal di dalam marketplace, itu bisa ikut pelatihannya, namanya sertifikasi BNSP
penjualan daring. Itu yang memang membahas tentang marketplace ya Kakak Marketplace masukin ya. semuanya. Karena memang balik lagi untuk mengoptimalkan atau optimalisasi ini butuh ada mentor mungkin ya. Kalau Pasti, misalnya takut nggak berani jalan sendiri, atau kalau otodidak kan takutnya masih ngambang-ngambang ya kalau kita bahasanya ya. Tapi kalau misalnya ada mentor kan kita dikasih tahu ini kayak gini loh tutornya ya. Berarti itu tadi ya bisa banget langsung beli kelas di LPK Getty. Oke, jumping langsung ke Kakak Mas Rukin lagi. Berarti memang dengan adanya niat ya, Niat. dan juga memang ada peluang. Ada peluang. Betul. Dan ya harus berani lah. Betul, harus berani ya teman-teman. Intinya ya. Oke, dari sebenarnya tips-tips, kita tahu sebenarnya marketplace itu ada Shopee, ada Tokped, betul ya Kakak masukin ya. Dan juga memang sebenarnya banyak kalau kita lihat di orang-orang luar sana mungkin sebetulnya sudah buka toko nih Kakak masukin. Kayak aku deh sebenarnya contoh kasusnya, aku udah pernah terjun di toko gitu ya. Tapi kenapa ya bisa belum ada terjual barang? Biasanya karena apa tuh Kakak masukin? Kalau misalnya aku udah tahu ya tips-tips langsungnya, apalagi secara nggak langsung, misalnya toko online yang pastinya harus foto produk bagus, terus deskripsinya harus menarik sampai dengan nama produknya itu akan berpengaruh, keywordnya gitu ya. Tapi ada nggak tips gitu ya dari Kakak Mas Rukin, gimana caranya untuk mendapatkan orderan gitu? Apakah harus melakukan optimasi, apa yang harus kita lakukan? Nah, bisa nggak ada praktek langsung dari Kakak Mas Rukin mungkin gitu? Langsung praktek nih kita ya. Boleh banget ya, karena hari ini praktek-praktek gitu ya. Ya, jadi nah, boleh. Jadi sebelum ke praktek ya, sebenarnya untuk mendapatkan orderan banyak itu ada beberapa stepan yang memang bisa kita treatment ya, ataupun bisa kita katakan teman-teman mungkin di sini sudah sangat sering mendengarkan iklan yang ada di marketplace. Nah, cuman ada kalanya iklan tersebut itu nggak worth it buat toko kalian. Ada kalanya iklan tersebut sangat worth it. Nah, yang pertama untuk menarik pembeli supaya membeli di toko kita adalah acuannya apakah produk kita itu memiliki ulasan atau tidak. Oh, I see. Jadi, itu penting ya. Ulasan itu menjadi salah satu faktor terpenting supaya bisa toko kita itu bisa meyakinkan kepada penjual bahwasanya produk yang kita jual itu dari segi kualitasnya itu sangat bagus, sesuai dengan deskripsi, foto ataupun video yang kita tampilkan di produk tersebut gitu. Oke, jadi memang balik lagi ya, di luar itu ada pengaruh-pengaruhnya ya, rating sangat ya. berpengaruh. Oke, terus kalau misalnya Kakak Mas Rukin tadi bilang akan praktek, itu praktekin apa Kak rencananya nih? Oke. Mungkin di sini dari segi tahapan toko teman-teman tuh sudah memiliki ulasan. Oke, itu yang pertama ya pastinya ya. Memiliki ulasan, cuman orderannya setiap hari stuck. Misalkan sehari 1 atau 2, atau misalkan seminggu tuh cuman ada ada orderan beberapa kali gitu. Nah, jadi kalau untuk di Shopee ini udah muncul ya? Muncul ya. Nah, kalau untuk di Shopee di sini teman-teman kalau belum ada yang familiar dengan tampilan seller center yang ada di Shopee, ini tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sebelah kiri bagian layar di sini ada beberapa fitur yang memang bisa kita manfaatkan untuk menunjang toko kita supaya penjualannya banyak. Oke. Nah, salah satunya di sini teman-teman bisa cari promosi saya. Oke, promosi saya ya. Oke, boleh diingat ya teman-teman, promosi saya. Ini fungsinya promosi saya ini untuk apa nih? Fungsinya banyak. Pada intinya untuk promosi saya itu dipergunakan untuk teman-teman mempromosikan produk teman-teman. Entah itu untuk harga coret ataupun bisa bikin voucher. Ya, voucher gratis ongkir, kemudian voucher cashback dan segala macam. Nah, di sini juga ada namanya voucher ikuti toko supaya toko follower teman-teman itu banyak ya gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa yang bisa kita tampilkan, yang ada di tampilan ya bisa kita pergunakan. Yang pertama ini voucher toko saya. Gitu. Kalau voucher toko saya itu yang biasanya tampilan itu akan seperti apa tuh Kakak? Nah, untuk voucher toko saya ini tampilannya nanti ketika ada orang yang berkunjung ke toko kita,
Itu di atasnya ada lambang klaim voucher saya kayak suka gitu. belanja, soalnya anak itu Shopee banget. Ibu-ibu kan biasanya belanja kan. Bener, jadi kalau misalnya datang ke toko bisa klaim. Ini cara buatnya di sini. Iya. Di promosi. Bayar nggak sih? Enggak dong. Enggak. Kalau buatnya nggak bayar, cuman nanti kalau ada yang klaim baru kita bayar. Iya Kita bayar ya, iya betul-betul. Berarti taktik dari si penjual dong ya. Iya, yang pastinya ya, iya betul-betul banget. Oke, boleh langsung dipraktekin aja nih Kak. Nah, di sini kalau misalkan kita klik di sini, kita klik tadi voucher toko saya, kemudian di sini ada muncul lagi ada beberapa 5 pilihan ya teman-teman. Yang pertama voucher toko, kemudian voucher produk, voucher terbatas. Nah, ini terbatas ini biasanya digunakan untuk pembeli-pembeli yang sudah membeli di toko kita. Kita bisa broadcast. Kemudian voucher live ini dipergunakan ketika kita live ataupun voucher video. Nah, untuk voucher video ini kayak misalkan yang di Shopee kan sekarang ada itu Shopee video tuh. Oh iya, tiba-tiba ada video berlangsung gitu kayak live gitu nggak sih, bukannya? Hampir kayak live beda. Tapi ya. Jadi untuk di handphone itu di samping buat live itu ada Shopee video. Kita bisa share video tentang produk kita, kemudian kita bisa tambahkan voucher video tersebut. Keren banget loh ya. Cuman biasanya karena orang dari ketiga ini voucher terbatas ini jarang orang yang makainya, apalagi voucher live ya. Untuk live ini bagi penjual yang biasa itu jarang live biasanya ya. Oh iya sih, untuk benar. Live itu biasanya kayak akun yang Shopee Mall, akun yang memang udah besar, seller gitu ya, lumayan lah ya. Dan segala macam itu sering live, ataupun voucher video ini juga sangat jarang sih. Iya. Biasanya produk ataupun toko. Nah, itu yang direkomendasi loh ya biasanya. Rekomendasi. Betul. Misalkan kita buka buat yang di toko nih. Nanti tampilannya seperti ini. Pokoknya untuk di Shopee, entah itu kita bikin voucher apapun, settingannya sama seperti ini ya. Cuman yang membedakan dari segi kegunaannya aja. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami ataupun bisa dikatakan yang perlu teman-teman mudah mengerti ya, biar mengerti. Pokoknya semua settingannya sama itu. Settingannya kayak gini. Misalkan nama voucher. Nama voucher itu mungkin temanya yang akan berlangsung ya, diskon kita ini nama temanya apa gitu ya. Temanya itu bisa. Nanti di sini juga kan akan muncul tuh sampingnya tuh. Itu previewnya ya. Voucher kita yang kalau voucher kita udah jadi, nanti jadinya akan seperti ini. Betul. Contoh misalkan sale. Salah ya. Januari ceria gitu atau promo Januari gitu ya. Promo Januari ya. Boleh. Nah, kemudian ini untuk kode vouchernya. Nah, kode voucher ini terserah teman-teman mau bikin kodenya apa, misalkan kue atau klaim juga bisa. Nah, kemudian di sini ada 2 waktu untuk periode dari voucher kita ya? Berlangsung dari mulai sampai berlangsung. Dari mulai sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Nah, di sini ada yang biasanya kalau saya setting di yang selesainya aja. Gitu. Untuk ini di settingnya itu kita bisa pilih ya, maksimal ini sampai 3 bulan. Jadi kita bisa sekali setting voucher itu dipergunakan untuk 3 bulan ke depan. Jadi memang paling ada maksimumnya ya. Paling maksimum. Lama itu 3 bulan. Kalaupun misalkan teman-teman mau bikin vouchernya sehari, seminggu, ataupun sebulan juga bisa. Terserah teman-teman itu settingnya kapan. Contoh ini saya setting, kemudian di sampingnya sini ada jamnya. Misalkan jam ada jamnya, ada tanggalnya ya. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh 3 bulan. Nih udah. Nah, terus kita scroll ke bawah, di sini ada pilihan ya. Jadi tipe dari voucher yang kita bikin itu mau presentasinya diskon
ataupun cashback koin. Oh, cashback koin tuh kalau biasanya kalau aku pernah pakai tuh misalnya udah belanja terus dapat koin. Betul. Ya, misalnya belanja harga 100.000 terus bisa cashback koin 5.000, berarti ntar kalau kita udah pesan selesai ntar dapat 5.000 rupiah, betul ya? 5.000 rupiah. Wah, keren banget. Cuman intinya sama, keduanya itu intinya sama. Nanti ketika ada orang yang membeli di produk kita, kemudian dia klaim ya voucher kita, maka kita akan dikenakan potongan sesuai dengan voucher yang sudah kita bikin. Oke. Nah, ini kita misalkan, coba salah satu contoh aja, mungkin presentasi kali ya. Diskon ya. Oke, boleh diskon. Ini nominal presentasi. Nah, kemudian kalau ini udah kita klik diskon, di sininya juga kita bisa pilih ya. Ini ada presentase, kemudian ini ada nominal. Oh, bedanya persentase sama nominal. Kalau persentase persenan ya. Kalau nominal mungkin yang balik lagi rupiah. Oke, I see. Nah, biasanya yang persentase ini entah kenapa ya, itu setiap seller jarang sekali menggunakan dari persentase ini. Ya, yaitu lebih dominan ke nominal diskon. Biar kelihatan nanti uangnya tuh tiba-tiba 5.000 rupiah gitu ya, atau berapa rupiah, padahal sih sebetulnya balik lagi taktik penjual. Karena kadang mungkin dari gara-gara voucher ini masih ada yang mikir, nanti untungnya dari mana gitu ya. Makanya sebetulnya di Shopee itu bisa kan ya kita taikin dulu harganya, tapi kayaknya ada ketentuan juga ya Kak, masukin ya harus H-7 gitu ya. Kita taikin dulu harganya, baru kalau misalnya memang mau aktifin voucher ini gitu ya, ataupun misalnya harga coret, baru kita bisa aktifkan. Betul ya? Kalau voucher itu kita nggak pakai seperti harga coret. Kalau voucher kita bikin aja, kemudian kalau misalkan kita pakai harga coret ya, nah itu baru perlu itu waktu seminggu. Ya? Oke, I see. Tapi setelah kita menaikkan harga baru seminggu. Tapi baik lagi, sebetulnya ini adalah sebuah taktik dari seorang penjual yang memang sebetulnya walaupun dapat cashback, tapi kan setidaknya mereka udah perhitungan ya, ada untung nggak nih di dalam penjualan kita. Betul dong ya? Betul. Nah, oke. Kuncinya adalah dalam pembuatan voucher ini. Voucher ini kita gunakan supaya kita tuh mengajak ataupun istilahnya tuh kayak mendesak si pembeli supaya bisa menggunakan voucher ini. Mereka harus check out 2 barang. Contoh, betul produk ya. kita harganya 10.000. Nah, di sini kan di bawah, misalkan kita di sini kasih diskonnya 10.000. Nah, di sini kita bisa setting nominal minimum pembeliannya berapa. Contoh minimum pembeliannya 12.000 ya. 12.000 nggak apa-apa, walaupun pokoknya untuk nominal ini hindari toko kita itu ada harga yang sama 12.000 ya, supaya nanti voucher ini tidak bisa digunakan terhadap satu barang tertentu. Gitu. Jadi dia harus beli barang nambah. Harus nambah. Betul. Jadi karena harga produk kita semuanya, contoh semuanya itu 10.000 ya, 10.000. Nah, itu nanti kita bisa taruh minimum pembelian 12 supaya si pembeli itu dia bisa menggunakan voucher ini dengan 2 checkout barang. Nanti kan akan mendapatkan kita akan ngasih dia sebesar 1.000 rupiah. Oke, boleh dilanjut lagi nih, kayak seru banget nih. Nah, kemudian di sini ada kota pemakaian. Ini terserah teman-teman mau kasih berapa untuk kota pemakaiannya, mau 100, mau 50, terserah. Ya itu hitung-hitungan kalian lah. Ya hitung-hitungan kita lah ya selaku penjual ya. Nah, ini jumlah maksimal pembeli. Nah, ini juga terserah. Kalau misalkan ada pembeli yang bisa menggunakan voucher beberapa kali, bisa disetting jumlah maksimalnya tuh 2 atau 3 atau bahkan 4 gitu. Oke, jadi memang balik lagi sebetulnya ini sangat tips sederhana banget yang mungkin bisa teman-teman praktekkan ya, Kakak Mas Rukin ya. Soalnya memang kalau kita lihat, kalau saya deh sebagai pembeli aja, kalau ngelihat ada voucher, ada klaim barang atau klaim voucher tadi, yang tadinya mau belanjanya
aduh harganya lumayan nih, tapi gara-gara ada klaim kayak gitu kan jadi lumayan menarik ya. Jadi kita kayak wah kayaknya harus belanja nih mumpung ada diskon gitu ya. Itu salah satu tips yang sangat menarik banget nih teman-teman, untuk teman-teman praktekkan juga ya, untuk mungkin yang di marketplace yang sudah dibuka juga ya kakak masukin ya. Oke, selanjutnya gimana nih kakak kalau misalnya untuk kita sampai dengan aktifkan? Kita tinggal pencet konfirmasi. Nanti kalau misalkan kita klik di konfirmasi, maka akan udah ya. Oh, jadi nanti dia langsung akan aktif ya. Oh, seperti I ada yang see. dicontoh kayak gini. Oke. Atau kita boleh lihat contohnya kali ya. Oke, boleh banget, atau mungkin kita ngeliat contoh di toko kita. Oke, ya ini salah satu toko. Nah, ini. Kalau kita lihat, oke, ini adalah voucher toko hasil keluarnya nanti akan seperti apa ya? Akan seperti ini nih nanti. Oke, mungkin aku pengen reminder juga nih untuk semua teman-teman yang mungkin sedang berada di dalam Zoom gitu ya, atau di dalam Telegram, boleh banget nih untuk teman-teman yang mau bertanya, monggo ditanyakan, karena sayang banget nih kalau nggak tanya ya kakak Mas Rukin ya. Ini sedang ada spesialisnya, salah satu spesialis marketplace gitu ya, yang memang bisa teman-teman langsung bongkar. Ayo bongkar, mau tanya apapun boleh, monggo, karena ini memang benar-benar ditujukan untuk teman-teman yang sudah alumni dari kelas kita ya teman-teman ya. Jadi semua kelas yang sudah join, semua peserta yang sudah join kelas di LPK mendapatkan salah satu ini ya, namanya coaching klinik, yang bisa teman-teman monggo boleh langsung bongkar pertanyaan, misalnya mau tanya apapun gitu ya, terus mau tanya terkait iklan atau mau tanya terkait apapun, itu monggo boleh ditanyakan di kolom chat kita seperti itu. Nah, balik lagi kakak Mas Rukin, berarti memang ini adalah salah satu tips yang bisa teman-teman gunakan juga ya untuk menarik calon perhatian buyer. Nah, kalau misalnya aku mau sedikit kulik nih kakak Mas Rukin, karena kan biasanya kalau semua apapun berbau digital itu ada yang namanya gratis ya, ada yang namanya berbayar, betul ya. Nah, kalau misalnya yang berbayar kak Mas Rukin, berarti itu kita pakai ads ya. Betul. Yang dimana kalau ads itu biasanya kalau di marketplace itu akan muncul paling atas, betul ya. Nah, biasanya untuk pemula kak Mas Rukin, untuk pemula kalau menurut kak Mas Rukin itu wajib nggak sih kita ngiklan ads, atau apa ada pandangan lain dari kak Mas Rukin terhadap iklan ads untuk tokonya yang masih perdana atau baru? Oke. Kalau saya sih selagi produk ya, bukan toko ya, entah itu toko pemula ataupun toko lama. Jadi produk yang bisa dikategorikan itu layak untuk diiklankan adalah produk yang memiliki ulasan. Oke, berarti memang 10. Ulasannya. Oh, kalau saya standarnya lebih dari 10. Ada standar lah ya kita. Memang sih ya, balik lagi kalau saya pun sebagai pembeli ya kak, kalau kita datang ke toko, kita datang ke pencarian produk, kita cari sesuatu barang baju misalnya, ketika munculnya belum ada review, pasti si pembeli kagak mau beli. Ragu ya. Berarti memang si ads ini kan muncul paling atas ya, berarti harus ada review dulu. Harus. Oke, gimana taktiknya kalau belum ada review? Kalau belum ada review, sebenarnya ini menjadi keluhan bagi semua pun ketika saya dulu awal mula untuk berjualan di marketplace. Oke. Jadi kebanyakan orang itu semangatnya di awal saja nih. Contoh, bener ya. Saya punya produk nih, produknya udah ada, kita foto semangat, kemudian kita bikin toko, upload produk, bikin deskripsi dan segala macem. Udah selesai semuanya, produk udah kita upload semua. Orang itu nggak ada tindakan lain, melainkan dia hanya menunggu orderan. Betul banget. Kebanyakan orang seperti itu, dan itu akan berkelanjut sampai beberapa bulan. Iya, betul. Ya. Nah, usahanya apa? Usahanya teman-teman bisa menyebarluaskan produk yang teman-teman jual itu di
sosial media teman-teman. Oke, betul banget. Nanti misalkan pasti banyak teman-teman yang sering melihat, misalkan ada temennya yang jualan, dia post nih produk yang mereka jual di story WhatsApp, kemudian IG, ataupun misalkan di TikTok. Kalau yang punya TikTok itu banyak banget. Nah, ketika nanti ada peminat dari orang yang kita kenal, ya, karena lagi-lagi di marketplace, selagi di marketplace kita tidak bisa bahasanya itu membuat calon pembeli ini percaya tertarik terhadap produk yang kita tawarkan, ya yang bisa kita yakinkan adalah orang-orang yang kita kenal. Oke, ada tipsnya nih ya. Nah, jadi berarti orang-orang yang kita kenal kita ajak. Bukan kita ajak sih, kita suruh untuk membeli di marketplace kita. Gitu. Itu tips banget loh ya kakak masukin, karena banyak orang yang mungkin nggak sampai ke sana pikirannya, karena dipikir orang mungkin ya ini benar-benar terjual ya orang lain yang beli gitu ya, padahal ya itu tadi tips bisa diupayakan dengan seperti itu, karena tujuannya balik lagi biar kita dapet pangsanya dulu ya, perluasannya dulu ya, atau ulasannya emang yang paling penting nih, karena orang kalau belanja online pasti ngeliat rating. Kalau nggak ada rating pasti orang mikirnya ini toko jualan apa enggak gitu ya. Jadi memang ulasan penting banget. Itu disuruh beli itu kayak gimana ceritanya kakak Mas Rukin? Jadi misalkan biasanya sih kalau orang yang balas status yang saya alami dulu ya, itu orang iseng-iseng sih. Mau dong barangnya. Kalau mau barang ini kasar katanya nih, gue kasih diskon dah, tapi tolong lu belanjanya di marketplace ya, misalkan di Shopee gue nih, nanti gue minta ulasannya. Oke, jadi padahal paling kemungkinan ya mereka akan dapat diskon kita plus ya paling bayar ongkos kirim, betul nggak? Ongkos kirim. Betul ya. Dan kita bisa minta reviewnya sehingga produk kita punya rating. Punya review dari si pembeli. Padahal pembelinya orang-orang terdekat ya. Iya. Itu tips banget loh ya. Karena ya kalau kita sadari banyak orang yang benar-benar nggak tahu loh kakak masukin ya, sampai batas itu sebetulnya bisa kita upayakan ya, karena kan ya memang itu adalah udah usaha niat kita untuk ya mungkin misalnya nanti ke teman-teman kedepannya mau pakai iklan ads ya, atau setidaknya produknya biar sudah dikenal banyak orang juga, atau dilihat orang juga, oh ternyata tokonya aktif, ternyata sudah ada produk terjual kayak gitu kan ya mas kakak ya. Jadi ya salah satunya upaya seperti itu. Dan selain tips-tips tadi kayak misalnya iklan, kayak tadi kita sudah bahas iklan yang memang balik lagi bisa diupayakan dengan ongkos kirim yang paling kita bayar dengan bakar duit kali ya, kita sebutnya ya. Selain tips itu ada lagi nggak kakak masukin, atau memang apa nih upaya yang paling kita bisa push lagi gitu? Upaya yang bisa kita push yaitu misalkan kita masih berada di stepan untuk mencari ulasan, teman-teman bisa melakukan order fiktif. Oke, ini ada tips sedikit rahasia banget ya, padahal ya orderan fiktif itu apa, mungkin boleh langsung beli kelas kita kali ya kakak Mas. Iya. Di share lagi gitu, ada rahasia-rahasianya ya, tips-tips dari marketplace spesialis banget nih. Bahasanya ini rahasia dapur loh ya. Iya betul, rahasia dapur banget. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin tadi, berarti kan sebenarnya ya otomatis kan kita harus ada review dulu kalau memang kita mau pakai iklan berbayar. Kalau nggak pakai iklan berbayar, ya udah kita bisa pakai tadi ya, memberdayakan sosial media dan juga tadi pakai promosi ya. Iya. Nah, ada promosi tadi kita lihat udah voucher yang namanya klaim tadi ya. Kalau misalnya biasa orang-orang teman-teman suka lihat belanja di Shopee ada voucher diskon harga coret, kakak masukin. Boleh nggak nih, ada tipsnya nggak nih? Kasih sedikit bocoran aja deh, jangan sampai kelihatan banget gitu ya. Biar siapa tahu, biar bikin penasaran lebih greget lagi gitu ya. Itu tuh sebenarnya ada di seperti apa gitu ya. Nah, untuk harga coret itu ada di samping dari voucher toko saya. Nah, ini yang di kursor ini ada promo toko. Nah, ini bisa teman-teman pergunakan. Ini perlu kita klik atau tidak nih? Atau dijelasin aja sedikit aja. Jelasin aja ya, nggak perlu kita sedikit aja lah ya. Nah, jadi untuk promo toko ini biasanya yang dipergunakan untuk
para penjual itu mengecoh pembeli ataupun pengguna si marketplace. Oke. Gitu. Sebenarnya dalam artian kata mengecoh itu maksudnya gimana nih Kak? Nah, kebanyakan sekarang tuh penjual ketika uploading produk mereka menaikkan harganya. Kemudian tapi kita harus riset terlebih dahulu pasaran ataupun rata-rata produk yang akan kita jual tuh harganya berapa sih? Di kisaran berapa ya? Kisaran berapa. Nah, dengan di awal kita uploading produk itu produknya kita mahalkan, maka di situ akan nanti untuk menyamaratakan dengan kompetitor yang lain, diskon yang kita kasih tuh akan lebih besar dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa markup bahasanya ya, terus kita bisa diskonkan besar-besaran. Betul. Padahal kita sudah riset. Iya, Harga padahal sama. pasarannya. Iya. paling beda 500 atau 1000 mah lumayan ya Iya, Kak masukinnya. Tapi kan orang biasanya pembeli akan lihat, wah diskonnya gede. Iya. Tanpa mereka pasti meriset, betul ya? Karena ya saya juga berarti kemakan promo loh ya, Iya, bisa teman-teman ya. Karena wah diskonnya 80% padahal sih harganya itu-itu aja. Tapi sudah taktik penjual. Dan ya. sebenarnya trik ini pun sudah dijalani seperti kayak yang di mall-mall gitu. Di mall-mall kan ada kan yang teriak-teriak tuh biasa mbak-mbak diskon 50% gitu tapi ya. price-nya itu dinaikin sama dia gitu. Padahal price-nya dinaikin. Atau biasanya tuh banyak banget sebenarnya yang memang markup kayak gitu ya Kak Masrukin, lalu mereka turunkan harganya, memang benar-benar turun harganya ya. Ada. Padahal memang harganya mungkin deket-deket rata-rata segitu ya. Dan sebetulnya mereka pun sudah ambil untung. Betul dong ya. Pasti. Nah ini emang balik lagi ya teman-teman, ini adalah sebuah tips sebagai seller yang memang ada rahasia dapurnya ya teman-teman ya, yang kayak tadi kita sudah bahas juga bagaimana sebetulnya memang bisa teman-teman tarik dengan voucher atau teman-teman bisa pakai dengan iklan. Tapi balik lagi iklan kalau sudah ada rating, betul ya Kak masukin ya. Kalau belum ada rating ya kemungkinan berarti jangan pakai dulu dong gitu ya. Dan satu lagi tadi dengan diskon harga coret yang memang balik lagi bisa kita markup dan kita harus riset. Kuncinya harus riset, karena percuma juga ya nggak sih Kak Masrukin kalau misalnya kita tiba-tiba taikin tapi kita kasih harganya di angka yang ternyata risetnya harga pasar 50.000 tapi kita masih jual 70.000, ya sama aja bohong dong ya. Bohong. Iya. Berarti memang riset itu penting. Betul ya. Oh, riset berarti itu cara penting. riset Berarti cara riset boleh kita praktekin ini Kak nggak Masrukin. boleh, ini rahasia dapur. Oh, rahasia dapur kata Kak Masrukin. Tapi nggak apa-apa Kak Masrukin. Mungkin kalau misalnya mau sedikit-sedikit boleh nggak tipsnya aja sedikit aja nih Kak Masrukin, boleh dipraktekin sedikit aja. Kalau cara riset itu tipsnya kita membandingkan produk dengan kompetitor satu dengan yang lainnya. Intinya seperti itu. Oh, intinya membandingkan kompetitor satu dengan kompetitor lainnya. Oke. Pada intinya misalnya kalau saya saya mau jual baju, itu saya perlu riset dulu ya. Harus riset berdasarkan apa aja tuh Kak Masrukin? Dengan riset nantinya kita akan mengetahui HPP dari produk itu kita berapa, kemudian kita akan mengetahui laba setiap produk yang berhasil kita jual dengan adanya riset ya. Oh, jadi biar kita tahu ya, dengan cara riset tadi kita tahu harga, kita tahu juga mungkin plus-plusnya yang ada di dalam si toko kompetitor apa, itu kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu. Betul ya. Pun dengan biaya sebenarnya walaupun operasional dari marketplace ini tidak begitu mahal, cuman ada perintelan-perintelan kecil yang memang harus kita perhatikan. Contoh seperti biaya packing. Biaya packing kan kita bubble wrap ataupun plastik ataupun lakban. Itu harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan. Tapi tips dari aku ya, sebagai aku pun penjual ya Kak Masrukin, itu sesimpel hal packing, sekarang bubble wrap sama dus bisa dijual. Ya, itu adalah tips tuh teman-teman. Kadang kan karena kita sebagai penjual pasti mikir, ini saya ngeluarin bubble wrap, saya ngeluarin dus, ini kan harus membutuhkan modal ya. Jadi ini bisa dijual loh teman-teman ya. Mau jual harga 3.000 ke 2.000 itu tergantung dari terserah dari seller, betul ya. Betul. Karena
nanti kita pun selaku pembeli gitu ya, aku pun merasakan selaku pembeli gitu ya, pengen beli kerupuk di daerah Palembang, pengen di packing rapi, yaitu pasti aku akan pilih packingan yang lebih aman lagi pakai dus gitu ya. Ini keren banget loh teman-teman ya, tips dari Kakak Mas Rukin selaku marketplace spesialis pada hari ini. Kita sudah praktek juga tadi bagaimana sebenarnya pasang voucher ya. Terus kita bisa dikasih tahu juga sama Kakak Mas Rukin tips sedikit ya bagaimana beriklan dengan berbayar gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung kalau misalnya buat teman-teman mungkin ya Kak Mas Rukin pada hari ini yang nggak ikutan join coaching klinik gitu ya, bisa tonton ulang di YouTube kita seperti itu. Sampai hafal loh ya Kakak Mas Rukin. Oke Kak Mas Rukin, ternyata nggak berasa kita sudah selesai nih ya, sudah 30 menit bersama Kakak Mas Rukin. Terima kasih banyak loh ya Kak Sama-sama sudah hadir di dalam coaching klinik pada hari ini. Mungkin di minggu depan lagi kita akan bahas yang lebih menarik yang pastinya ya, bersama dengan instruktur lain yang memang sudah spesialis dari berbagai bidangnya. Oke, mungkin ya kita akhiri ya Kak Mas Rukin, tapi aku mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu menjalankan protokol kesehatannya, ada 5M ya, tetap dijalankan, jangan lupa. Dan mungkin itu saja dari saya selaku host pada hari ini, bersama saya Kak Atik, dan di sebelah saya ada bintang tamu keren kita, ada Kakak Mas Rukin. Kita akhiri, salam pamit untuk teman-teman Getters ya, salam bye-bye, dan kita bye-bye dulu Kakak Mas Rukin, bye-bye. Terima kasih teman-teman Getters.